Bahkan menurut gua sesama jenis pun nggak apa-apa. Enggak dong. Kalau menurut gua nih, ini kan menurut gua bukan menurut pandangan sudut pandang yang lain. Kenapa nih? Kok bisa menurut lu nggak apa-apa? Karena itu hak kan. Lu lagi ngapain, Pak? Biasa lagi main HP aja sih. Bukannya udah mulai syuting, Bro? Oh iya. Ya udah gas lah. Ayo. Oke, welcome back to my channel. Balik lagi di Chill Space. Chill Space. Bareng gua Rival dan juga Rifki di sini. Gimana Ki? Sehat? Gue baik. Lu gimana? Alhamdulillah. Waduh, mantep dong. Apa nama mantep nih? Apa aja? Kita mau bahas apa Pak hari ini, Pak? Gimana kalau kita bahas seputar sosial media yang lagi rame sekarang? Oh iya, banyak tuh yang viral-viral, yang lagi rame lah di kalangan masyarakat. Salah satunya Gus-Gusan. Salah satunya Gus ya. Salah satunya Gus. Dan itu juga menarik banget buat dibahas ya. Tapi kita kan nggak mau bahas itu ya, takut lah kita. Karena bukan porsinya, Bro. Iya gak sih? Bahas sih, tapi dikit-dikit aja. Ya, yang tipis-tipis aja lah. Ya. Biar gak rame. Iya. Jadi apa nih, Pak, yang mau kita bahas, Pak? Gimana kalau kita bahas yang lagi rame sekarang nih di TikTok? Apa? Ada salah satunya tentang tuntutan cewek-cewek untuk cowok-cowok. Kayak gimana tuh? Oh iya, gue ingat salah satunya yang kayak tentang gaji segala macem ya kan? Iya. Itu lumayan aneh sih, nggak aneh sih, cuman maksudnya nggak sesuai aja. Iya, ada yang gaji terus ada standar gitulah. Pengen punya cowok tuh harus gini. Nah itu menarik banget tuh. Iya, karena kita juga cowok ya. Iya. Jelas kita cowok, jadi wajar gitu. Iya, orang juga tahu kita cowok. Jadi salah satu keresahan kita berdua lah, karena kita juga. Bukan kita doang sih menurut gua. Ya banyak para cowok juga. Banyak para cowok-cowok di luar sana Iya, mungkin bedanya mereka nggak menyuarakan tentang hal ini lah. Iya. Ya terutama untuk tukang bangunan yang belum nikah, yang kayak gitu. Maksudnya bukan menjelekkan tukang bangunan, cuman jarang kan ada tukang bangunan yang gajinya 2 digit, Bro. Iya gak? Iya. Jarang banget. Dengan adanya tren TikTok itu sekarang ya. Jadi standar para cewek itu malah tinggi-tinggi gitu. Betul. Iya kan? Betul, kasihan ojek pengkolan. Kasihan ojek payung. Kasihan intinya para cowok-cowok juga kan yang susah nanti buat dapat istri, Bro. Jadi mereka ibaratnya mau deketin cewek pun bisa mikir 10 kali dulu kan, Bro. Iyalah, karena mereka nggak punya apa-apa kan. Apa yang mau dibawa gitu? Apa yang mau dipersembahkan buat si cewek itu? Sedangkan setahu gua populasi manusia itu kebanyakan kan cewek. Setahu gua ya, by data setahu gua kayak gitu. Kalau gua salah boleh dikoreksi. Cuman ya kayak gitu, kebanyakan yang ada di Indonesia itu kan cewek populasinya. Nanti kalau misalnya para laki-laki ini nggak bisa memenuhi standar perempuan ini ya gimana gitu maksud gua. Nah iya. Nah gue pengen nanya sama lu nih Ki, menurut lu ya, gimana sih pendapat lu tentang standar TikTok saat ini, terutama tentang cewek-cewek itu yang punya standar tuh tinggi-tinggi gitu? Menurut gua sih fine-fine aja ya, selagi dia melihat dirinya sendiri, paham gak sih maksud gue? Kayak keadaannya dia, lingkungannya dia, kalau misalnya itu masih relate sama dirinya sendiri dengan tuntutan yang besar ya itu fine-fine aja menurut gue. Cuman kalau misalnya cewek itu keadaannya, mohon maaf nih, kayak misalnya ekonominya kurang segala macam, dari segi fisik wadidaw, itu parah sih maksud gua. Kayak misalnya dari segi fisik wadidaw, ekonomi kurang dan gak terkenal, banyak koreng di kakinya, terus mau sama Jeffrey Nicole juga mikir, punya mata anjing. Ya jadi alangkah lebih baiknya kalau emang menyesuaikan lah ya sama dirinya sendiri kan. Betul. Itu yang harus. Begitupun laki-laki juga sama. Kalau emang lu jelek, pengangguran, jangan mau lu sama yang cakep-cakep, bang.
Anya Geraldine, apa Risa Blackpink. Mana mau? Iya bangsat, mana mau sama lu coy. Ya pentingnya itu kan berkaca ya buat diri sendiri kan. Segala sesuatu itu kan harus dilihat dari diri kita sendiri. Iya. Kalau misalnya lu bisa dapetin sesuatu hal yang, maksudnya pasangan yang lebih, berarti itu bonus. Menurut gua gitu. Iya iya. Ya itu sih ya problematik ya. Maksud gua emang susah juga buat kita ngerti gitu. Emang kayak gitu sosial di kita itu kayak gitu. Kalau misalnya kita dapet cewek yang cakep di tongkrongan kan kita bisa pamer. Tapi nggak semua orang pamer ya. Iya, maksud gua pamer cewek. Maksudnya kan hal wajar gak sih bro kalau lu misalnya tiba-tiba lu dapet cewek cakep, terus ada teman-teman lu nggak sengaja nongkrong di satu tempat atau lagi jalan sama cewek ketemu teman-teman lu, ada rasa bangganya karena cewek lu cakep, nggak malu dibawa nongkrong. Begitupun cewek juga kan. Iya sih ada kayak gitu emang. Iya kan, kalau misalnya ya relate gitu. Maksud gua ya pamer pacar hal wajar anjir, apalagi kalau kaya ya kan. Iya, karena itu yang dipamerin terutama cewek-cewek kan. Kalau punya cowok tajir gitu kan. Tajir ya. Sosial medianya story-nya tuh udah bukan Kayak- 1 2 lagi. Kayak titik-titik ya. Iya udah bikin banyaknya tuh, waduh. Orang lihat juga di klik. Iya. Tapi ada bro yang buat para cewek yang nggak bakalan pamerin pacarnya. Satu, Apa tuh? sugar daddy. Kalau cowoknya sugar daddy, cewek-cewek ini pasti nggak mau pamer. Kalau menurut pandangan gua pribadi, jujur, kalau menurut pandangan gua pribadi itu hal wajar. Kalau misalnya cewek punya pacar sugar daddy atau lebih tua lah, taruhnya gitulah. Itu hal wajar karena menurut gua cewek itu bebas. Semua orang itu bebas buat punya pasangan masing-masing. Entah itu berpatok sama umur lah ya. iya, entah itu umur, entah itu bahkan menurut gua sesama jenis pun nggak apa-apa. Enggak dong. Kalau menurut gua nih, ini kan menurut gua bukan menurut pandangan Ini sudut menarik pandang nih. yang lain. Kenapa nih? Kok bisa menurut lu nggak apa-apa? Karena itu hak kan, hak yang dikasih sama Tuhan ya. Kalau misalnya dia menyimpang ya udah, mau gimana lagi. Caranya kita buat ngewajarin itu seharusnya bukan cara kita itu seharusnya bukan membenci, seharusnya bakar seharusnya. Kalau gue pribadi sih boleh-boleh aja, asal satu hal yang pasti, asalkan jangan sampai ngerugiin gue pribadi dan orang-orang terdekat gue, itu aja. Oke nih bro, ada lagi yang menarik nih di TikTok juga. Katanya cowok dianggap lebay sama cewek. Lebaynya Kenapa tuh dari mana tuh? Nah, Lebaynya dari mana? ini menarik. Giliran si cowok katanya sakit pilek, demam gitu, udah kayak mau setengah mati katanya kan, udah kayak parah banget lah. Tapi giliran misalkan dia jatuh dari motor, luka, dia masih fine-fine aja. Oh, ketawa-ketawa gitu. Iya kan? Dan menurut lu itu emang fakta apa enggak kayak gitu? Fakta sih, karena Iya, emang kan? iya coy. Kalau Iya, kan? apalagi kalau sama temen. Nah, emang bener. Kalau gue sih gitu ya. Gue juga dibilang lebay ya, emang menurut gue kayak gitu sih ya. Enggak, yang lebih lebay lagi cowok-cowok yang disebutnya boti bro. Bodi apa? Yang sedikit belok, yang Oh iya. yang ondek. Oke. Itu lebih lebay lagi menurut gua. Tapi emang udah hal wajar sih kalau misalnya cowok kecelakaan atau jatuh sama teman-temannya ya, dia bakal ketawa, dan teman-temannya juga. Itu yang bikin ketawanya itu karena emang kalau gue pribadi, kalau misalnya gue jatuh teman-teman gue ketawa karena gue pernah gitu. Karena gue ketawa karena ikutan ketawa mereka ketawain gue gitu. Paham nggak sih lo? Dulu pernah bro. Pernah gue waktu zaman SMA. Gimana? Di depan kelas anjing dari banyak orang. Kelas 3 gue ngejar cewek, lari-larian temen gue. Gue kepleset jatuh. Anjing malu bro, tapi gue ketawa bang. Malu. Kebayang sih itu malunya kayak apa sih? Anjir kata gue. Itu SMA, udah kelas 3 anjing masalahnya. Udah tumbuh sebetulnya otak itu, cuman kenapa masih kayak bocah aja. Heran. Nah ngomongin soal tadi lu bilang katanya ada cowok boti kayak gitu ya, yang ondek kayak gitu. Di TikTok juga kan banyak banget kan, pasti lu pernah lihat juga lah. Enggak, gua di Konten-konten. FYP gua bersih sih. FYP gua. Ya FYP gua bersih, cuman ada aja kan yang satu kali lewat, anjir Ri, cowok pargoy gitu. Oh itu gua kalau itu taunya cowok-cowok yang Fargo itu taunya gua dari konten-konten meme taunya.
Jadi dijadiin meme sama orang-orang kreatif itulah. Cuman gue tahu, ya itu aneh menurut gue. Apalagi sampai ada kata-kata yang ngatain, misalnya cowok kok ini, cowok tuh joget gitu. Misalnya kayak gitu, itu aneh banget. Itu sampai kayak dibikin apa ya? Orang-orang tuh kayak pada saling serang gitu loh, ngerti nggak? Iya. Gue pernah lihat tuh ada yang cowok-cowok kayak gitu, sorry yang paru-paru gitu kayak cewek lah itu kontennya. Diserang lagi sama konten-konten cowok yang kayak anak motor gitu. Ya ada. Sindir-sindir. Iya. Menurut gua itu kan punya skenanya masing-masing ya orang-orang kayak gitu, maksudnya ini anak motor, ini anak pargo, ya udah gitu, biarin aja, nanti juga udah tua malu anjing, yakin gua. Iya. Kayak misalnya udah tua nih, dia ngelihat kontennya lagi nggak sengaja gitu, pasti malu bangsat, apalagi yang udah dijadiin meme. Wah, kan rame itu, udah malu. Itu aja gua mah, kalau lu masih bisa tahan malu, kalau lu bisa tahan malu dan lu nggak takut ketahuan sama cucu-cucu lu, anak-anak lu, ya udah fine aja gitu. Kalau gua, kalau misalnya lu masih punya rasa malu, mending jangan bro, ngapain pargoy-pargoy. Tapi emang faktanya nih bro ya, di era sekarang itu ya emang menurut gua rasa malu tuh kayaknya kalah deh sama kayak kepentingan pengen viral kayak gitu-gitu. Iya. Banyak banget cowok yang dia memilih konten kayak cewek-cewek gitu dengan tanpa rasa malu, ya dengan niatan itu. Niatan pengen viral. Kalau misalnya dia viral dapat achievement kayak duit segala macam, famous, itu sih masih hal wajar ya. Yeah. Tapi kalau misalnya enggak, ya udah kata gue mah buang-buang waktu, cuman buat malu-maluin di masa tua lu. Nanti kalau lu udah tua, itu doang gue pikirnya sih emang. Jadi mendingan sih gimana ya, anak mungkin iya sih masing-masing orang beda-beda ya. Kalau gua pribadi sih, kalau konten jadi diri gua sendiri aja sih kalau gua pribadi. Kalau lu gimana? Misalkan lu konten nih atau mungkin buat sesuatu, lu tuh mencerminkan diri lu apa lu tuh lebih mengejar pengen viralnya lu? Lu kan udah tahu kalau gua konten kayak gimana, omongan gua nggak kejaga segala macam, ya udah jelas dong. Dari situ ya jadi diri gua sendiri. Ya kalau misalnya viral apa enggaknya ya mungkin itu bonus ya. Tapi gua usahain ya kalau misalnya konten ya sedemikian rupa sebagus mungkin menurut gua ya, nggak tahu menurut orang. Yang penting itu jangan buang esensi seninya, udah itu aja. Iya. Emang sih ya sebenarnya kan konten itu seni juga. Iya, karena kan di-create kan. Iya. Seni itu kan create dipakai ada apa namanya? Ada yang namanya transisi kreativitasnya segala macam lah ibaratnya kayak gitu. Ya, gitu. Ada prosesnya ibaratnya. Iya, ada istilah namanya lu ngonten cuman sekedar mungkin bikin vlog jalan dari depan rumah lu sampai ke gerbang bank misalkan. Ya. Ya itu juga udah karya lu. Udah karya walaupun itu bagus apa enggak ya. Iya. Itu kan beda lagi. Kalau misalnya lu bilang itu bukan karya, itu salah sebetulnya. Kalau misalnya lu bilang itu jelek, itu benar. Paham nggak maksud gue? Nggak, maksud gue buat para vlogger sorry, maksud gue bukan kayak gitu. Cuman kan kalau misalnya lu cuman jalan doang mah kan aneh gitu, jelek. Jadi ini apa ya? Ini cari yang simpelnya lah maksud gue. Iya, maksudnya gitu. Karya itu nggak harus yang dibuat sedemikian rupa. Iya, yang kan beda-beda. Yang simpel aja bisa jadi karya. Kan beda-beda. Kayak gue bikin kayak ngelukis, desain, bikin patung segala macam, itu kan bentuk karya gue ya. Gue pilihnya karya yang itu, kayak bikin konten kayak sekarang. Gue pilihnya yang itu. Kalau misalnya nanti gue tiba-tiba nge-vlog ya, mungkin gue lagi pengen ke arah sana bikin karyanya gitu. Yang penting kan berkarya dulu aja, mau bagus mau enggak ya udah. Mau itu jelek mau buruk, itu udah harus kita terima dari awal, paham nggak sih lu? Yeah. Kayak misalnya lu jadi maling nih misalnya. Itu tuh udah wajar kalau lu ketangkep gitu. Lu kan udah siap kalau misalnya lu ketangkep nanti. Iya. Ini misalnya bro. Bukan maling beneran juga ya, bro. Kayak dicabok, gua bukan nabi, bro. Nah, itu menarik, bro. Itu menarik. Itu lucu banget. Itu gua lihat videonya tuh ya, kemarin gua lihat, anjir. Kok bisa ada udah tersangka maling kan, udah fix maling. Dia bukannya klarifikasi, minta maaf, malah seolah jadi kagem gitu kan. Iya. Lucu banget kan. Gue manusia biasa kan, bukan nabi. Anjing, gua tahu kagum itu dari konten meme bangsa. Kalau kagum ya, gua taunya dari meme. Dan begitupun si orang yang ketangkep ini ya, dia
Itu lucu banget sumpah. Nah menurut lu gimana sih? Kalau Kok menurut bisa mengeluarkan kata-kata itu gitu? Kalau menurut gue pribadi, mungkin kayak dia bikin pembelaan aja buat dirinya sendiri, paham gak sih? Iya. Ya namanya orang salah, setiap manusia itu hal wajar, paham gak sih? Manusiawi kalau misalnya dia nggak mau disalahin gitu. Iya, Cuman caranya bukan di saat jadi tersangka, dia minta maaf lah. ya seharusnya dia klarifikasinya minta maaf, Iya. udah gitu aja, nggak perlu pakai kata-kata dia bukan nabi. Ya emang bukan nabi, bangsat. Mana ada nabi di zaman sekarang anjing. Itu kocak banget sih anjir. Iya sih, ya. Anjing ternyata itu HP bro, yang ke bawah, katanya ke bawah. Itu HP? Iya HP, dia nyolong HP bro. Lucu banget anjir, kayak gue kata gue, kok bisa dia kepikiran di akhir dia klarifikasi ada kata-kata mutiara dulu. Nah, Tahu sih? itu. Ini nih yang bikin anehnya itu di zaman sekarang kebanyakan orang bikin kata-kata. Kenapa? anjing? Iya gitu, bener-bener. Bro. Orang galau, mau orang apa kata-kata ya tuh. Iya bangsat. ya itu, ya kata gua itu tadi ya kayak transisi zaman aja udah. Kalau sekarang kan lagi zamannya kayak gitu. Ada lagi yang apa tuh? Yang live apa sih yang beras habis katanya? Iya, yang ketangkap kemarin ya gara-gara promo itu. Iya, infonya itu, cuman udah keluar katanya ya. Satu hal yang pengen gue bilang ke beliau itu yang udah ditangkap. Gue udah respect sama dia. Respectnya bukan dalam artian kontennya ya, tapi dia ngasih lapangan pekerjaan buat. Iya. Ya gue sama itu respect banget. Gue respect, cuman kenapa anjing judi? Kenapa kan udah di sebelum dia ngonten dan promosiin judi itu udah maksud gua kepolisian itu udah bikin apa namanya, udah wanti-wanti gitu, udah dari dulu bahkan udah dari dulu bahwa judi itu kan haram gitu, dilarang. Ada undang-undangnya. Cuman kenapa dia mau gitu, maksud gue itu aja. Mungkin karena bayarannya gede udah. Nah, menurut gue sih kayaknya ada dua hal sih itu kayaknya. Iya. Satu, mungkin emang dia lebih ke fokus ke bayarannya. Iya. Dua, mungkin dia, ini kemungkinan ya, mungkin dia kurang dapet info atau apa, kurang riset segala macam. Nah, kurang yang apa ya, pengetahuan lah. Nah, Jadi dia malah salah jalan ke situ. makanya gue selama ini selalu bingung. Ini problematik juga menurut gue. Kayak misalnya gini, sesuatu hal yang berkaitan dengan misalnya narkoba, judi, itu kan perlu yang namanya edukasi ke masyarakat. Paham nggak sih maksud gue? Nah, ini tuh kita nggak bisa nyalahin dua belah pihak, paham nggak sih? Pihak yang berwenang dalam artian ya mereka juga harus bikin sesuatu edukasi gitu, kayak penyuluhan ke masyarakat. Wah, bahwa judi online tuh dilarang gitu, paham nggak sih? Jangan mentang-mentang online, nggak semuanya yang online itu dibenarkan. Makanya tuh kalau jadi content creator tuh pinter-pinter. Iya. Memilih lah yang pekerjaan tuh yang mana gitu kan yang bener. Gue senggol aja deh, gak apa-apa. Gue omongin kayak salah satunya konten kreator game yang banyak juga followersnya. Mobile Legends terutama. Ada yang apa namanya, yang emang ngepromoin si judi itu, paham nggak? Jadi si bandarnya itu donate ke live-nya dia berapa juta gitu, terus nanti dia omongin gitu. Kan itu bangsat, ada yang kayak gitu. Nah, gue respect sama Bang Ferry Irwandi. Dia mau memperangi itu, sedangkan nggak banyak loh konten kreator yang kayak gitu, paham nggak sih? Lu kayak sembunyi-sembunyi aja. Ya mungkin karena mereka dapat bayaran ya, nggak tahu juga gue. Cuman maksud gue anjing sih. Soalnya temen gue ada yang kayak gitu. Temen gue habis duit banyak banget anjir main judi, dan akhirnya dia apa namanya cerai sama pasangannya, sama istrinya. Wah iya. Dia udah kerja enak bangsat, dia kerja di salah satu perusahaan motor lah. Ya kalian juga tahu bro, yang lagi pada nyari kerja pasti tau lah perusahaan apa. Dari gue sebutin inisialnya ya. Boleh, Astra. Itu udah di inisial lah. Itu udah sebutin spesifik banget itu. Ya itu kerjanya di situ udah enak, maksudnya gaji udah enak. Maksudnya kenapa anjing gara-gara judi dia berhenti dan akhirnya ya cerai, jual ini jual sana. Dan anehnya itu menurut gua, kalau judol pasti berkaitan sama pinjaman online tuh nggak sih, pinjol. Iya. Pasti kayak gitu. Rata-rata lo. Setahu gua yang gua tahu ya, temen-temen gua kayak gitu. Oh bener. Temen gua pun sama. Ada tuh. Temen gua soalnya jauh. Gua heran, maksud gua, sorry, gua potong.
aneh banget anjing, temen lu ada yang kayak gitu. Iya. Kalau gua kan wajar bro, gua mah orang yang gajulan. Kalau lu kan Lah, gua sama aja coy, kan gua gak pilih-pilih temen. Iya. Gua gini loh, di sekeliling gua lah teman-teman yang agak deket sampai yang deket banget juga ada kayak gitu. Gua pernah nongkrong nih, dia biasa suka main-main kayak gitu. Anjir, gua bilang, emang udah semarak ini gitu ya, udah separah ini. Lu bangsat, yang bikin gua malunya itu salah satu yang paling banyak pengguna judi online itu ada di Jawa Barat anjir. Betul. Dan itu tempat gua. Bener, infonya anjir. Ini gua malu banget sih itu. Buat orang-orang yang main judi itu, buat Anjir. apa? Buat apa sih? Kenapa pemerintah, maksud gua, kenapa pemerintah selalai itu, paham gak sih lu? Kayak kenapa gitu sampai tiba-tiba daerah kita yang banyak, seharusnya pemerintah udah siap nih. Nah. Paham gak lu? Dari awal udah siap seharusnya. Kayak Padahal- menanggulangi gitu. Iya, iya. Malu anjing. Hai Bapak Ridwan Kamil, coba gimana ini? Waduh, Gara-gara ini udah beda dah. Udah beda. Dia udah nyalonin jadi ini kan gubernur Jakarta. Iya kan kemarin kan dia di Jawa Barat, bro. Kan waktu zaman itu keluar kan dia masih berjabat, masih jadi. Kalau udah enggak? Iya sekarang nggak Terus maksud siapa gua. Takutnya nanti ya sorry maksudnya enggak gitu pak. Cuman maksud saya kenapa gitu. Maksud gua tuh Bapak Ridwan Kamil itu baik bro, maksud gua nggak baik sampai dia kan bikin podcast yang mau didahului itu. Nggak maksudnya baiklah segala keputusan beliau itu baik. Gua mendukung, cuman ya gitu kenapa waktu itu sayangnya mungkin dia sibuk, mungkin nggak sampai punya ide buat ngurusin masalah penyeluhan judi online itu kan, judul Oke, itu. oke. Iya ya itu aja. Oke, Gua next. respect. Kita Gak ada masalah sama Bapak Ridwan Kamil. Gua sangat mendukung beliau. Langsung kayak yang lain. ya di ujung jurang dia nyelamatin diri sendiri lagi ya. Oke. Oke, Ki, balik lagi ke sosial media nih, Ki. Di tahun ini kan lagi viral banget ya, ramai banget tuh soal trio Wish itu. Waduh, yang katanya anak buah Orochimaru. Iya. Kesampingkan masalah anak buah Orochimaru atau tidaknya, gue penasaran siapa bosnya. Paham gak lu? Yang realnya ya siapa? Iya, ya? realnya siapa anjir? Wow, di balik itu Lu siapa? bisa cari tahu aja nanti di sosial media. Salah satu ciri-cirinya Orochimaru kan rambutnya gondrong, iya kan? Terus ular, suka main ular. Iya, ngeluarin apa sih alat-alat dari mulutnya tuh? Iya. Dia tuh jurus-jurusnya tuh aneh banget keluarin dari mulutnya. Terus terobsesi sama Uchiha Sasuke. Iya. Ya, siapa tuh? Itu harus Siapa ya? apakah salah satu dari 9 naga? Waduh. Maksudnya 9 naga Bearblade. Ya belum susah sih bro. Naga Bearblade. Oke, emang secara tidak langsung Indonesia dan Konoha itu emang banyak kemiripannya ya? Iya, contohnya. Contohnya salah satunya wakil presiden kita. Iya kan? Anaknya presiden, mantan presiden, yaitu Bapak Joko Widodo. Nggak ada masalah, cuman mirip aja. Ya itu yang menyamakan itu pun dari netizen biasanya kan? Iya, biasanya netizen. Jadi emang udah tersebar lah, maksudnya udah banyak orang yang tahu juga. Bukan dari kita ya? Itu mah kan cuman meme. Iya. Apa enggak? Bukan apa-apa. Yang apa ya? Menyamakan doang lah. Iya. Ini soal karakter ini gitu. Karena kan keren, Boruto keren, Bro. Iya. Boruto keren. Berarti Bapak Gibran itu Boruto keren. Iya kan? Berarti Bapak Jokowi Naruto, Bro, punya musang dia di 9 QB. Waduh, keren. Dari obrolan tadi kita nggak bermaksud apa-apa ya, Pak. Iya. Maksudnya itu pure karena kebodohan kita aja. Iyalah. Karena emang udah kesebar di mana-mana Iya, kan. udah ada meme-nya kan. Meme, Itu cuma iya. ngebahas doang, nggak ada Iya. unsur menjelekkan atau apa. Nggak ada. Masyarakat juga udah banyak yang tahu. Iya. Oke, kita closing aja kali ya. Daripada ngaco kemana-mana kan, Pak. Oke guys, jadi segini aja obrolan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Ambil positifnya, buang negatifnya. Gua Rival pamit dan juga Rifki. Pamit gue juga. Oke, Bro. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.